A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang kami hormati Bapak Haji Daliman, sahabat kami, kemudian pengurus lain dari musola kita ini, musola Al-Hidayah, serta dan semua jamaah pejuang subuh yang istiqomah, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dua kalimat. Puji beserta syukur semata-mata hanya kita peruntukkan untuk Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat beriringan salam kita sampaikan pula kepada suri teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umatnya, termasuk kita dan termasuk yang akan lahir sampai hari kiamat, kepada suatu kebenaran yang sejati, kebenaran yang benar, kebenaran yang harus kita ikuti, dan kebenaran yang harus kita jalani. Kita bersyukur pagi hari ini. Urutan syukurnya, insya Allah kita, mudah-mudahan kita tadi bukan hanya sholat subuh toh dibangunkan oleh Allah, tapi sudah dibangunkan oleh Allah. Mudah-mudahan jam 2 sudah bangun. Kalau enggak jam 3 sudah bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat ya tahajud. Mudah-mudahan ini ya. Kalau belum, atau terlambat, atau belum sama sekali, mulai dari doa ini doa. Mulai dari doa ini, ya Allah, nanti besok pagi bangunkan saya ya Allah jam 3. Saya kepingin sholat tahajud. Ya,
Ini kita minta. Ini kalau yang belum. Kalau yang sudah, tentu juga minta, ya Allah supaya saya istiqomah, ya Allah jam 3. Jam 3 lah, nggak usah jam 2. Ya, sebab kalau kita tidur jam 11, jam 3 sudah dapat jam tidurnya. Tapi kalau dapat, hendaknya jangan 2 jam 10 kita tidur. Usahakan jam 10 itu kita sudah tidur. Tidur jam 10, insya Allah jam 3 bangun. Berarti Allah berikan kesempatan 1 jam kepada kita. Karena waktu subuh adalah jam 4 10 menit sekarang. Dan cukup itu. 5 jam kalau seperti kita ini, kami lihat kita hampir kesebayaan ini. Ya mungkin gak berapa bedanya dari segi umur maksudnya. Ya, kalau sudah kita umur 60 ke atas, dan tidur itu ya 5 jam. Kalau sudah 6 jam itu sudah bagus. Ya, tapi minimal 5 jam. Tapi biasanya, mohon maaf nih, saya tidur jam 10, tapi jam 1:30 itu juga udah dibangunkan. Kadang-kadang jam 1 udah dibangunkan juga. Kalau jam 1 bangun, minta lagi itu kepada Allah. Ya, minta, ya Allah, ntar 2:30 lagi bangunkan ya. Sebab bangun jam 1 itu ada lagi tujuannya. Nah itu tujuannya lain lagi. Tapi kalau dapat, ya lanjut itu lebih bagus. Tapi ada juga pengaruhnya biasanya. Bangun jam 1, ya kita teruskan dengan sholat tahajud. Ini contoh tahajud ya. Kadang-kadang di subuh ini kedengaran suara imam, kemudian ya macam-macam lah. Ini juga dampaknya, ada juga dampak seperti itu. Tapi kalau ini terjadi, umpama jam 1 kita bangun, kita ke belakang, ya mungkin ini ngantuk banget, ini baru 3 jam, ini gak kuat ini. Minta lagi pada saat itu, ya Allah ntar 2:30 bangunkan lagi Allah. Coba bangun. Saya seperti itu tadi. Seperti itu saya. Dibangunkan oleh Allah. Kemudian saya baca, karena HP saya selalu cas. Saya jam 10 saya masih cas. Imam Mahmud tiba dari WA saya jam 12, jam 22 berapa itu? Ya lupa dari Pak Iman. Saya langsung baca ya. Terus saya baca. Tapi saya minta lagi kepada Allah. Tapi kalau tadi bukan tidur lagi tuh Pak. Jadi bukan tidur lagi karena memang udah jam 3. Tapi 1:30 bangun kita. Nah ini tip-tip ya yang perlu kita, ini kaitannya dengan amal kita. Sholat kita, tahajud, dah berapa nilainya di sisi Allah? Tinggi nilainya. Kita sholat sunat, kayak fajar sebelum subuh tadi, itu sudah terkaya kita di dunia ini. Diberi kekayaan seisi alam, langit dan bumi. Itu pemberian Allah kepada kita. Nah, momen-momen yang seperti ini jangan kita berlatih. Artinya maksudnya yang intihan kita latih. Memang ini makanya kalau Masjid Raya Pondok Indah itu istilahnya kalau subuh ini pejuang subuh. Di pejuang jadi memang dia berjuang untuk menghadapi sholat subuh ini luar biasa perjuangan. Tapi kalau tidak dilatih, ya tidak akan berhasil. Ya. Itu deh. Tapi yakin kita jamaah yang istiqomah ini, insya Allah di perjuangan sudah tingkat tinggi, insya Allah. Insya Allah seperti itu keistiqomahan kita. Ya. Ibadahnya apa? Di dalam sholat malam dia mulai atau sholat tahajud tadi, kalau kita berdoa kepada Allah dijawab oleh Allah SWT. Minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosa. Itu yang penting. Minta ampunnya itu wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Minta ampunlah kepadaku ya Allah, bertobatlah kepadaku ya Allah, beristighfarlah kepadaku ya Allah. Jadi kita tanya aku, karena kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Ada aja dosa kita. Dosa yang lahir, dosa yang batin. Kalau yang lahir barangkali akan bisa diingatkan kalau ada orang lihat.
Kita sebagai seorang suami pernah kelihatan oleh istri kita dan dosa yang lahirnya itu akan diingatkan, jangan seperti itu ya, Pak, atau apa dan sebagainya. Istri kita juga demikian, jangan seperti itu. Atau anak kita, itu yang lahir. Tapi kalau dosa yang batin, kira-kira siapa yang akan mengingatkan? Kita sendiri yang harus mengingatnya. Disitulah perannya kita harus memang beristighfar, banyak berdoa, banyak minta ampun, bersembah pada Allah SWT dari dosa-dosa kita. Nah, alhamdulillah urutan ibadah kita masih sampai ke musola. Tentu saya yakin karena kita ini lingkungan, saya rasa tidak pakai kendaraan, pasti jalan kaki. Langkah bismillah, langkah kanan pahala lagi. Langkah kiri, setelah itu angkat derajat kita. Nah itu setiap langkah tuh pahala, hapuskan dosa, ya hapuskan dosa, pahala, angkat derajat kita. Setiap langkah. Jadi setiap langkah dihitung oleh Allah. Jadi manfaatnya, ini manfaat ya, kehadiran kita sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Ini kehadirannya kita manfaatnya. Masuklah, sudah masuk kita sudah dapat lagi apa yang kita minta. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi rahmat. Ini ternyata di musola atau di masjid itu rahmat. Rahmat sebetulnya. Langkahkan kaki kanan kita. Sholat kita sholat sunat, ya, fajar atau sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, tambah lagi pahalanya. Tambah lagi kita berjamaah. Setelah berjamaah ini rutin lagi setiap Ahad pagi. Ya, kalau sekarang ini memang Ahad pagi, Sabtu pagi, ya. Saya pagi kemarin di BSD, Masjid Robatul Jannah di Melati Mas. Selalu saya dikomentarin oleh pengurus, ya insya Allah terkenal semua. Saya selalu dikomentarin kalau saya datang. Kenapa dikomentarinya? Karena saya paling terjauh dari Rangkoa, ya, sampai ke BSD. Itu selalu tuh. Kalau sudah lihat wajah saya, Pak Haji Safril yang terjauh. Dia terjauh, kalau tempat namanya paling jauh. Nih, masuk, laksanakan sholat subuh dan tidak berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi tadi kata Pak Daliman, ini santapan rohaninya disediakan lagi jasmaninya. Ya tambah lagi, ada keseimbangan. Ada keseimbangan, rohaninya iya, jasmaninya iya. Jadi udah pas sekali. Dan ini memang sudah sudah menjadikan suatu kemakmuran di masjid-masjid atau di musola-musola, semakin makmur sekarang ini dalam pengertian kegiatan Sabtu dan Ahad pagi ini itu selalu ya pakai konsumsi jasmaninya juga ada. Itu sudah kita sudah perhatikan betul. Mohon maaf karena saya memang orang masjid dalam pengertian, karena saya ada mengikuti kegiatan forum musola, masjid, BSD dan sekitarnya. Itu setiap hari Sabtu. Sekarang sudah offline. Sebelumnya ya kita masih online. Ya ini diaktif, berarti tahu lah masjid-masjid itu semua. Ternyata gitu. Dan kita juga mempelajari. Ini kemakmuran. Dan ini juga bukan hanya untuk kita saja. Lingkungan kita ini akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ya, bukan keluarga kita saja, lingkungan ini semuanya akan didapatkan rahmat. Makanya saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka Al-Mabuk, ya. Apa kata beliau waktu beliau ditanya, ya Buya, ini di Jakarta ini kalau kita lihat orang membuat kemungkaran itu juga banyak, ya. Daerah-daerah lain juga seperti itu, ya.
Tapi kok musibah di Jakarta ini tidak seperti banyak di daerah-daerah lain. Ini ini 70-an. Ini 70-an ini ya. Karena beliau meninggal kalau salah 81. Itu apa jawaban beliau? Jawaban beliau sederhana banget. Karena di Jakarta ini insya Allah ya ada kebukaran, tapi ada majelis taklimnya, ada pengajiannya. Jadi ada yang jeleknya, ada yang baiknya. Kalau yang jelek, satu yang jelek itu balasannya hanya juga satu. Tapi kalau yang baik, satu yang baiknya balasannya berlipat-lipat. Itulah sebabnya ya, terlindungi tidak seperti daerah-daerah lain. Itu jawaban dari sederhana sekali. Jadi artinya apa maknanya di situ? Iya, walaupun kita seluas ini umpamanya, mungkin hanya beberapa keluarga yang datang melakukan majelis taklim, mengikuti majelis taklim atau pengajian dan sebagainya, yang lain dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti juga, oh kalau gitu saya nggak usah ke masjid, kita juga dapat perlindungan. Nggak begitu juga. Itu juga nggak benar. Ya, hendaknya kita terbuka. Oh iya, nggak datang aja kita dapat ya. Apalagi kalau datang, kita dapat lagi melindungi dari yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian kembali tadi ayat yang saya bacakan itu di dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada 4 yang perlu, yang ini dalam hadis Nabi. Manusia atau ya manusia yang terbaik itu dan yang baik itu pertama adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu yang sebaik-baiknya. Nah, ini juga bisa, ini harus kita poinkan. Artinya di sini kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita orang baik. Tapi ingin kita lebih baik dari hari ke hari, maka jadikanlah hari itu hari yang ada kita membaca Al-Quran, memahaminya, sampai kepada tingkat pengamalannya. Itu jadikan. Sekarang ini sudah banyak kegiatan-kegiatan. Ada yang ayat demi satu ayat saja. Saya ada grup kita ini ada yang setiap pagi itu milih satu ayat, satu orang yang hanya kita share lagi ke yang lain. Ada yang 2 ayat 1 hari. Ada juga yang seperti itu. Ini perkembangan. Jadi kalau kita lihat juga asal kita bisa memanfaatkan dengan yang bermanfaat, HP ini ternyata juga positif. Ya, tapi kita ya ambil yang bermanfaat. Saya banyak dari hal yang seperti ini karena kita sering ya bermacam-macam grup, itu nambah ilmu kita. Tapi intinya gitu, ambil yang bermanfaat. Kalau sudah dibaca kemudian tidak bermanfaat, dah hilangkan coba. Bermanfaat, tekunin, nanti akan ada poinnya. Ya, jadikan hari demi hari itu kita baca Al-Quran. Walaupun hanya itu seperti tadi, pahami dan ya ansur untuk diamalkan. Itu. Sudah itu juga orang yang terbaik itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah ini, jadi hendaknya hidup kita ini memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya seperti sekarang ini. Ini karena kita saling memberikan kemanfaatan sesama kita. Kita ngumpul di sini ini karena saling memberikan kemanfaatan. Bisa kita tukar informasi, ya, bisa kita tukar berita-berita dan lain sebagainya. Ya, seperti ibu-ibu bisa memberikan kemanfaatan menyediakan ya sarapan pagi atau minuman pagi, ya sekali sepekan. Ini karena memberikan kemanfaatan sesama kita. Ini termasuk kita adalah orang yang khairun nas juga, ya, bermanfaat untuk orang lain. Sudah itu juga ada yang terbaik adalah panjang umur dan kebaikannya dan menambah kebaikan amalnya.
khiyarukum man qala umuri wa hasuna amali. Jadi panjang umur, tidak kebaikan, menambah amal kebaikan kita. Itu tadi, ini kalau nyimak tadi itu termasuk salah satu doa yang dibaca oleh Pak Daliman tadi. Allahumma tawil umurana ya wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana, dan seterusnya. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keadaan untuk kami beramal, menambah amal. Jadi lucu juga kalau mau maaf kita pensiun, ya, sudah dapat pensiun, tapi pemikiran kita, wah, menerawang ya. Sebelum pensiun kesibukan seperti ini. Kemudian finansialnya segini. Ya, tahu-tahu pensiun nurunnya luar biasa. Kalau itu yang terpandang oleh kita masih melekat dunianya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya disuruh oleh Allah, ternyata selama ini amal saya masih banyak kurangnya karena kesibukan di kantor, karena kesibukan di luar kota, karena kesibukan mengurus pekerjaan. Tidak karena saya sibuk dengan beramal dalam pengertian tanda kutip, ya. Tanda kutip itu. Sebetulnya kalau kita posisikan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor itu lillah, itu jadi amal. Tapi kan kadang-kadang kan gak seperti itu godaannya. Nah, bila hal ini terjadi, kita sudah Allah berikan kesempatan, yang umpamanya pensiun, ya sudah, ternyata saya harus lebih banyak dan lebih banyak menambah amal-amal soleh. Ini judulnya lagi ditukar judulnya. Berarti saya semakin banyak harus ke mushola, saya semakin banyak harus ke masjid, saya harus semakin nambah silaturahim kita, saya harus semakin memperbanyak amal-amal sosial dan lain-lain sebagainya. Rubah judulnya, jangan menyesali. Kalau menyesali itu ya udah satu kerugian. Menyesali adalah kalimat menyesali itu berarti kita tidak bersyukur selama ini. Saya hari apa itu Pak saya? Dia seorang guru, di pulau. Pak Ustadz, saya baru pensiun 1 September kemarin. Saya tanya, Bu SD, Ibu berapa tahun ngajar guru SD? Guru 36 tahun. Jadi sejak umur 24 tahun berkata beliau. 36 tahun saya mengajar SD. Berapa kali jadi kepala sekolah? Hanya 2 kali di 2 sekolah. Ya, itu. Tapi akhirnya tidak dari kepala sekolah pensiunnya. Sekarang ibu apa? Anak semuanya selesai. Ya, selesainya bukan hanya selesai kuliah, selesai sudah mereka berumah tangga. Suami meninggal bulan Juli kemarin. Dia pensiun September, Juli suami meninggal. Sekarang sendiri. Apa? Ternyata apa rahasia Allah? Saya ini memang harus dekat dengan masjid. Saya harus dekat dengan majelis taklim. Ternyata itu. Nah, ini yang berhidayah dari Allah. Yang selama ini begitu kesibukannya, ya sebenarnya kalau jadi guru nggak seperti sibuk orang bekerja kantor. Saya rasa seperti itu. Itu dia beda ya. Tapi tetap ada sibuk ya, ada sibuk. Nah, tapi sudah. Jadi alurnya langsung bertukar. Jadi terjun ke masyarakat, ya kegiatan-kegiatan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini bermanfaat. Ini manfaat namanya untuk orang banyak. Kemudian umur kita yang diberikan oleh Allah itu buat judul baru adalah untuk memperbaiki amal, menambah amal. Makanya Rasulullah juga sangat menganjurkan doa ini untuk juga selalu kita baca. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. 3. Ya Allah, bimbing kami, tunjuki kami untuk selalu berzikir. Berzikir baru.
Sudah itu wa husni ibadati, untuk menambah kebaikan dan juga bersyukur. Ini tiga. Berzikir, bersyukur untuk memperbaiki amal-amal yang kurang selama ini, sekaligus menambah. Jadi kalau amal itu juga dari segi kualitasnya juga kita perbaiki. Dari segi kuantitasnya, ini dalam pengertian kuantitas ya, bukan dari 1 tambah 2, bukan begitu. Selama ini kita sholat sunatnya seperti zuhur, sebelum zuhur ada, ba'dahnya tidak. Tambah itu dan lain-lainnya sebagainya. Selama ini kalau hanya bersedekah umpamanya hanya setiap hari Jumat, mungkin jadikan lagi setiap hari kelahiran saya umpamanya kita melakukan sedekah. Ya, ini ada contohnya. Kalau Rasulullah memang tidak sedekah. Kenapa Rasulullah melakukan puasa hari Senin itu? Ya, karena dia menghormati, ya, atau mensyukuri beliau itu lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini juga, ini perlu. Jadi apa namanya, poin-poin bagaimana memaknai dari ajaran-ajaran agama Islam itu dalam kehidupan kita. Karena kita adalah disuruh mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian baru ke ayat tadi. Di ayat tadi, ya ayyuhan nabiyyu, ini disebut tuh, hai nabi, kata Allah, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Dalam ayat ini ada 5 tugas Nabi. Dalam ayat ini 5 tugas Nabi. Syahid, Rasulullah itu nanti akan menjadi saksi terhadap kita sebagai umat. Di mana kesaksian itu? Yaitu di akhirat. Jadi nggak berlepas tangan Rasulullah, ya, dan tidak bisa itu disogok, ya. Begitu juga tidak berlepas tangan dan tidak bisa disogok, tidak bisa diberikan sesuatu. Ya Rasulullah, begitu nggak bisa. Karena pada saat itu nanti kita akan menghadapi pengadilan yang sebenar-benarnya adil di atas segala keadilan, yaitu adalah pengadilan Allah. Jadi Rasulullah akan menjadi saksi. Termasuknya sekarang ini jadi saksi nih Rasulullah ini. Ya, kita hadiri, ya, sekian jamaah, sekian umatku ini yang datang. Ya, kemudian yang menyediakan minuman, wah, itu baru menyediakan. Oh, dicatat semuanya, tidak ada yang tidak dicatat. Itu disaksikan oleh Rasulullah dan akan menjadi saksi nanti di hari kemudian. Itu Rasulullah, fungsi Rasulullah satu. Yang keduanya basyiro, memberikan berita gembira. Jadi tidak pernah Rasulullah itu menyedihkan, memberikan berita gembira. Gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Beritakan, wa basyiril mu'minin. Begitu. Apalagi ayat berikutnya begitu-betulnya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa? Dia akan mendapatkan ganjaran pahala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan juga akhirat. Jadi ternyata Rasulullah itu disitulah rahmatan lil alaminnya, menyenangkan, mengembirakan, tidak menyedihkan, melapangkan, tidak menyempitkan, memudahkan, tidak menyukarkan. Itu sifat-sifat, sikap-sikap, sifat-sifat dari Rasulullah yang kita disuruh untuk meneladaninya. Jadi kita tidak harus seperti itu. Tenangkan orang, berikan kegembiraan. Senangkan orang yang sedih.
Ada yang sakit kita tengok, ucapkan kalimat-kalimat sabar. Jangan kalimat-kalimat yang menyakiti lagi, tambah sakit nanti dia. Itu tuntunannya seperti itu. Memangnya seperti itu tuntunannya. Ini hal-hal yang kita anggap. Ini dia karena banyak yang menganggap. Sebenarnya nggak boleh dianggap. Yang benar gitu. Tapi karena kita menganggap ini hal-hal yang sepele, akhirnya kita ya tidak mengamalkannya. Padahal maknanya adalah luar biasa sekali. Kan luar biasa sekali. Orang sakit kita tengok, kita ucapkan sabar ya Pak, sabar ya Bu. Ini adalah rahmat dari Allah. Ini ujian dari Allah. Kita harus sikapi dengan sabar. Karena dengan kesabaran inilah nanti kesempurnaan, ya, kesempurnaan dari semua nilai-nilai ibadah, pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah. Ini dengan sabar. Jadi sabar itu sempurna ke akhirat nih. Allah akan menyempurnakan dia. Disikapi semuanya dengan bersyukur, dengan sabar dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi gembirakan, harus digembirakan. Jadi jangan disenang. Kita gembirakan saudara-saudara kita. Kemudian wabasiru wanadiro, dan ingatkan, berikan peringatan. Jadi peringatan harus kita selalu memberikan peringatan. Kita harus, Rasulullah akan jadi syahidan, ya, kemudian memberikan kegembiraan dan memberikan peringatan. Apa yang harus kita ingatkan? Ya kita ingatkan, kalau kita melakukan sesuatu, ini larangan Allah. Dampaknya kita nanti akan, ya, kalau sudah di akhirat nanti neraka dari perbuatan ini. Jangan, ayo cepat bertobat. Coba kembali kepada yang benar. Banyak beristighfar. Dan diingatkan, sifatnya diingatkan. Wa nazir, ingatkan. Bahwa kita manusia ini, ya, boleh diartikan memang tidak pasti, tapi memang kenyataan seperti itu. Benar dan salah itu akan selalu ada. Tidak akan selalu kita menjadi orang benar. Dan tidak akan selalu mungkin kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ada yang tidak baik. Di sinilah yang tidak baik, inilah yang perlu kita ingatkan. Kalau sudah melakukan kebaikan, gembirakan mereka. Gembirakan mereka, oh ikan dapat ini, sehingga dia nanti bertahan untuk melakukan kebaikan itu dan istiqomah melakukan kebaikan itu, dan dia berupaya untuk meningkatkan lebih baik. Karena kita menggembirakan mereka. Tapi kalau yang tadi harus kita ingatkan bahwa akibatnya adalah tidak baik. Karena kita hidup di dunia ini sebentar, nanti kita akan menuju kehidupan yang abadi. Di sana nggak bisa ampun-ampunnya lagi kita. Tidak ada lagi bahasa tobat di sana. Ya, jangankan di akhirat, waktu sakarat aja itu sudah nggak bisa kita bertobat lagi. Jangankan di akhirat, itu sudah tidak ada lagi. Ya, itulah batasnya. Batasnya kita bertobat, ya, minta ampun kepada Allah. Dan kalau sudah sakarat, udah, kalau udah dalam alam barzakh, ya sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Hanya yang dapat kita lakukan, yang akan tetap kita peroleh apa yang telah kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini selama ini. Itu lagi. Jadi betul-betul dunia ini adalah tempat beramal, akhirat tempat memetiknya nanti. Itu dunia darul amal, betul. Dunia ini tempat kita beramal, nanti hasilnya akan kita nikmati nanti di akhirat. Malah justru bukan hanya di akhirat saja sebetulnya. Di dunia pun juga sudah diberikan oleh Allah, walaupun belum semuanya. Ya, kita minta ini, ya, tidak dikasih, tapi minta yang dikasih oleh Allah.
Sepanjang kita meminta yang baik itu, Allah pasti akan ngasih. Itu diyakini. Kapan diberikan oleh Allah? Kalau kapan itu terkait dengan waktu. Di mana diberikan oleh Allah terkait dengan tempat. Kapannya itu kan Allah yang tentukan, juga nggak bisa. Sekarang aja ya Allah, nggak bisa juga begitu. Jadi kalau kita minta berdoa kepada Allah, ini udah 2 tahun saya minta masih belum diberi oleh Allah. Masih kita punya anak, ya. Atau kita baru bersuami, 3 tahun belum diberi keturunan oleh Allah. Kapan ya kapan? Enggak, karena memang ada waktunya. Minta aja terus kepada Allah. Yang berhenti minta kepada Allah itu gak ada batasnya. Udhuni astajib lakum, itu diyakini. Minta padaku, aku akan kabulkan. Itu yang penting. Jadi kita meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan, Allah akan memberi. Ya. Kalau tidak di dunia, itu di akhirat nanti itu sudah pasti. Yang penting minta yang baik. Itu yang penting. Sekali-kali jangan minta yang jelek. Kalau minta yang jelek, itu bisa di dunia langsung diberikan oleh Allah. Di akhirat tak bisa bayangkan lagi. Yang baik pun juga begitu. Di dunia pun diberikan oleh Allah. Kalau ada yang tidak, itu mungkin tidak cocok dengan kita untuk di dunia ini. Bukan tidak akan diberi oleh Allah. Oh, ini cadangan, suku cadang untuk kamu di akhirat nanti, kata Allah. Nah, kalau ini batas. Ini batas. Ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke ayat tadi, apa namanya? Syahidah wa basyira wa nadhira. Jadi ingatkan. Jadi sifatnya kita adalah mengingatkan kepada orang-orang lain, terutama diri kita sendiri. Selalulah kita mengingat, ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan itu selalu diingat. Ya, dosa yang harus banyak kita ingat. Ya. Jangan kebaikan saja yang diingat. Kalau perlu lupakan itu kebaikan kita. Karena memang nggak ada. Ini contoh, kita berteman. Si A bila melakukan kebaikannya kepada kita, tolong kita ingat kebaikannya itu. Tetapi si A bila melakukan kejahatan kepada kita atau keburukan, sekali-kali jangan kita ingat. Jangan kita ingat. Kita balikkan. Kita yang melakukan keburukan kepada orang lain, ingat keburukan yang kita lakukan itu. Tetapi bila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lupakan itu semuanya. Kenapa demikian? Kalau kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kita ingat, itu bisa akan melahirkan mungkin kita ria, mungkin kita sombong, mungkin kita banyak mungkin-mungkinnya. Tapi kalau kejelekan kita kepada orang lain yang kita ingat, artinya kita supaya memperbaiki untuk kedepannya kita jangan melakukan kejelekan lagi, keburukan lagi. Baik kepada si A yang sebagai subjek kita, termasuk kepada yang lain. Oh, kalau begitu perbuatan saya ini salah ya. Salah ya. Saya melakukan kepada si A. Ya Allah, jangan sampai terlakukan lagi kepada yang lain yang lain. Ini yang kita minta kepada Allah. Ini harus kita ingat. Jadi ini hal-hal yang kecil yang perlu kita cermati dan jadi amal kita. Makanya kalau memang kita terlalu cepat, ya Allah, maafin ya Pak, Bu, ya, apalagi di dalam keluarga, biasakan kita, suami istri biasakan. Saya mau maaf nih, ya, karena kita sudah suami istri semua. Artinya kami yang bapak-bapak sudah punya istri, malah sudah punya cucu. Atau ada yang belum? Atau ada yang belum boleh tunjuk tangan nih. Saya Pak belum Pak. Hah? Saya masih remaja Pak. Masih remaja dulu. Sekarang masih remaja. Remaja. Oh, ini remaja yang kedua kalau begitu. Boleh kita nggak maksa, nggak mau bantah.
Kalau masih remaja berarti remaja yang kedua. Karena remaja itu katanya ada remaja pertama, ada remaja kedua, ada remaja ketiga. Tidak. Setiap pagi minta kepada ini istri juga kepada suami, suami juga kepada istri. Apalagi kalau sempat anak juga begitu. Saya kalau pagi-pagi itu yang selalu kita terapkan dalam berdoa itu nggak lupa dalam sehari itu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah apa kita semuanya? Insyaallah apa ya? Nah, sekarang bagaimana memaknai itu di dalam keluarga? Memaknai itu karena ayatnya qala, ada begitu ayatnya. Keduanya berdoa. Siapa yang berdoa? Keduanya itu yaitu Adam dan Hawa. Jadi doa itu suami istri. Kalau mau kita bahasakan Adam dan Hawa sama-sama dan tidak pernah menyalahkan. Adam itu tidak menyalahkan si Hawa. Hawa juga begitu. Tidak menyalahkan Adam. Berpisah sekian lama, kemudian dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah. Dia mengajak kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana. Kami ya Allah telah menzalimi diri kami. Engkau kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, tentu kami akan tergolong orang-orang merugi. Tapi Engkau kan Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Karena belum tentu, bisa saja, ya dosa kita ini, mohon maaf, ini dalam keluarga maksudnya. Bisa saja kami sebagai seorang suami, ya ada dosa batin kita kepada istri kita, itu bisa terjadi. Bisa saja juga seperti itu kita sebagai seorang istri kepada suami kita. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu. Apalagi mau maaf kalau kita sudah berumur 60 ke atas yang kita tidak tahu apakah besok, apakah lusa dan seterusnya. Kalau kita masih ada titik-titik dosa dalam hati kita, ini kan akan mengganggu kelancaran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga itu baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ini berikutnya. Artinya Rasulullah itu ngajak ke jalan Allah. Ngajak. Jadi memang ke jalan Allah diajak manusia. Ya ada jalan yang lain, jalan setan. Jalan Allah. Mana jalan Allah? Tentu itu lagi cerita. Mana jalan Allah? Jalan Allah itu termuat di dalam 30 juz Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah yang disebut dengan ya sunnah. Itu lagi. Itu yang akan diajak. Makanya orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarnya termasuk adalah orang terbaik. Karena wada'iyan ilallah, karena kita harus mengajak kepada jalan Allah. Karena jalan Allah itulah yang lurus, jalan Allah itulah yang benar, jalan Allah itulah yang membawa kepada kebenaran. Dan jalan Allah itulah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Dan jalan Allah itulah yang membuat selamat kita hidup di dalam rumah tangga, suami istri, anak dan keluarga. Dan dengan jalan Allah itu pula yang membuat keselamatan kita berlingkungan. Jadi tugas kita ini Rasulullah wada'iyan ilallah ini menjadi tugas kita juga minimal di dalam keluarga kita masing-masing. Sebetulnya bukan minimal sebetulnya tidak minimal, maksimal. Kalau kita Allah di lingkungan kita ini ada 100 kakak umpamanya,
Kalau sudah setiap keluarga mengajak keluarganya, istri dan anaknya, ya udah nggak ada masalah. Sudah nggak ada masalah. Itu semuanya nih. Satu RW-nya ada sekian kakak, semuanya udah mengajak anaknya, sudah mengajak keluarganya semuanya, udah nggak masalah, lepas. Jadi bukan minimal sebetulnya, maksimal. Artinya untuk diri kita, karena memang tuntunannya utamanya juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ya selamatkan dirimu dan keluargamu. Itu. Jadi memang tugas kita menyelamatkan. Malah di situ, kita masih di dunia, kita harus menyelamatkan keluarga kita dari neraka. Padahal neraka itu nanti kan dari dunia. Walaupun ada juga disebut surga dunia, neraka dunia. Jadi kita harus selamatkan. Ini misi dan visi kita di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ini yang penting. Nah, kalau demikian bagaimana? Arahkan anak kita. Arahkan untuk membaca Al-Quran, membaca doa, mendoakan kita ya kepada agama. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Nah, ini memang ayat biizni, dengan izin Allah. Jadi berarti juga mungkin ada juga yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, tinggal minta kepada Allah supaya Allah mengizinkan. Minta lagi, doa lagi. Wasirajan munira. Artinya Rasulullah itu adalah penerang, memberikan cahaya, bersinar. Bukan hanya fisiknya saja bersinar, hatinya bersinar, pemikirannya juga bersinar, ya fisiknya juga bersinar. Maka itulah kalau al-badu yang selawat-selawat itu ada hubungannya dengan itu ternyata. Ya, cuma dijadikan bacaan menyambut Rasulullah ya oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi ada itu 5 poin. Karena ayatnya dari 3 saya baca, yang perlu juga kita pahami lagi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini. Jadi memang Allah sudah mengatakan juga gitu. Ya. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk semua umat. Jadi tidak terkotak-kotak. Jadi Muhammad Rasulullah ini bukan kotak-kotak untuk orang Arab saja. Enggak. Untuk orang ini aja enggak, untuk semuanya. Jadi apapun yang lahir ya, itu kita semuanya umat Nabi Muhammad. Jadi tidak umat yang lain. Kalau dari segi umpamanya pemahaman mereka dan lain sebagainya, itu udah masing-masing. Tapi yang jelas kita harus memahami. Ya, memahami bukan orang Kristen atau orang apa ya. Dia umat Nabi Muhammad. Dia umat Nabi Muhammad. Karena Nabi yang sebelumnya ya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad. Kafah semua. Jadi ditujukan itu kafah linnas untuk semua manusia. Jadi tidak ada golongan-golongan. Makanya juga ada hadis Nabi, tidak dibedakan kulit merah, kulit putih, dari ini dan lain sebagainya. Sama semuanya. Tujuannya apa? Basira wa nazira lagi. Untuk memberikan kabar gembira dan memperingatkan mereka. Kembali jam tadi. Sejalan lagi. Ini memang dikatakan walakinna aktsaran nas la ya'lam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu faktanya. Nah, sekarang udah tahu nih. Ditahu. Jadi ternyata kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harusnya, tentu itu, seharusnya, sebaiknya kita menjadi orang yang selalu memberikan basyir kepada orang lain, memberikan nazir kepada orang lain, dan mengajak orang lain kepada jalan Allah, dan memberikan pencahaya kepada kehidupan orang lain. Tentu yang tadi diawali dari diri kita dan setiap kita. Insya Allah itu akan tercapai yang tadi.
Tapi kalau kita tidak membasirkan diri kita, tidak menasirkan diri kita, tidak mendakwahkan ke diri kita, ya, tidak siraja muniran di diri kita, ya nanti belum bisa kita melakukan, ya. Ataupun bisa kita melakukan, tapi belum tentu ada maknanya untuk kepada orang lain yang kita lakukan itu. Ini mencontoh. Ini mencontoh dan meneladani. Nah, makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali adalah untuk membawa rahmat, memberikan rahmat, menyampaikan rahmat, ya, kepada seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita pasti tidak akan sama dengan Rasulullah, tetapi kita menyerupai kesamaan yang baik sesuai dengan kemampuan kita, karena memang ada batas-batas kemampuan kita. Intinya adalah dalam rangka kita uswatun hasanah kepada kehidupan Rasulullah SAW. Barangkali itu sekedar untuk mengingatkan, ya, karena kita sifatnya adalah mengingatkan. Kami pun juga dalam rangka basyiro wa nadhiro wa da'iyat ilallah biizni wa sirajan munira. Enggak juga tidak lepas dari itu, melatih kita untuk menjadi membasirkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga silaturahim kita pada pagi hari ini juga membawa berkah untuk kita semuanya, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga masyarakat kita. Dan semoga kita juga tetap istiqomah, ya, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena memang keistiqomah itu ada innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala takhafu alaihim, dan seterusnya itu ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Itu ya, itu kita tidak akan perlu ragu-ragu lagi, tidak akan timbul takut, tidak akan timbul rasa cemas. Artinya Allah tanamkan dengan keistiqamah itu kita tidak penakut, tidak pencemas, gitu. Kalau istiqamah, lakukan aja. Soal benar tidak benarnya entar istiqamah, nanti Allah yang membenarin. Dan jangan juga ada perasaan benar nggak tadi, diterima nggak, ini juga jangan ini. Ya, saya mau lanjutkan, saya tambah sedikit. Saya waktu haji tahun 2000 itu di grup itu Pak Quraisy, Pak Kiai segala macam, itu dapat ilmu banget ya. Sekarang kita yang berada di pada Arafah ini, kalau mempunyai ada perasaan dan sifat-sifat ragu, keraguan-raguan, baik kita dalam doa kita diterima oleh Allah atau tidak, atau haji kita tidak mampu dan lain sebagainya, pokoknya intinya ragu, yang terjadi adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah tidak boleh kita ragu. Jangan ragu-ragu kita. Makanya ud'uni astajib lakum. Yakini Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan ragu-ragu itu. Kalau soal kapannya yang tadi, tapi jangan ada ragu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh kita ragu. Kalau kita tidak ragu, Allah akan memberikan petunjuk walaupun belum benar. Walaupun belum benar, tapi jangan punya keraguan. Sepanjang Al-Quran yang disampaikan, kita jangan ada ragu terhadap kandungan-kandungan Al-Quran itu, walaupun itu belum menjadi hidayah sepenuhnya bagi kita. Jadi ragu itu dihindarkan. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.